Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam SPD. Saya mengajar mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 4 Babelan. Di sini saya ingin menjelaskan materi kelas 8 khususnya tentang kerajinan bahan lunak. Sebelum saya menjelaskan materi, ada baiknya saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Di sini, tujuan pembelajaran diharapkan satu, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kedua, peserta didik mampu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, peserta didik mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Keempat, peserta didik mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang nantinya ingin kita capai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi berikut, yaitu kerajinan bahan lunak. Yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak yaitu suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Selanjutnya yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak di sini ada 1. Keterampilan tangan, 2. Keterampilan teknik, 3. Keterampilan atau kedaerahan atau tradisional. Keterampilan tangan, meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk produksi. Sedangkan keterampilan teknik, pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Dan yang terakhir, kedaerahan atau tradisional merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Selanjutnya, jenis karya kerajinan bahan lunak menurut manfaatnya. 1. Sebagai kelengkapan busana. 2. Sebagai kelengkapan suatu benda. 3. Sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Dan yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau acara adat. Oke, selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jenis bahan lunak di sini terbagi dua. 1. Bahan lunak alam, yaitu bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Jenis bahan lunak yang kedua yaitu bahan lunak buatan, yaitu bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kemudian selanjutnya, karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama kita bahas yaitu karakteristik bahan lunak alam. Di sini ada tanah liat. Tanah liat karakteristiknya berwarna coklat. Kemudian tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Campuran tanah liat adalah air. Kemudian memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Kemudian bahan lunak alam yang kedua yaitu kulit. Karakteristiknya berasal dari kulit hewan. Kemudian kulit alami jika dibakar akan berbau sate. Kemudian kulit tidak tahan air. Yang ketiga, getah nyatu. Karakteristiknya berasal dari pohon nyatu.
Kemudian berwarna putih, getah harus dimasak terlebih dahulu dan dipanaskan akan melunak. Kemudian bahan lunak alam yang berikutnya yaitu flour clay. Karakteristiknya berasal dari adonan tepung, tidak tahan air, menggunakan pewarna makanan atau petis. Pembahasan selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Terdiri dari polimer clay dan plastisin. Karakteristiknya berwarna cerah, tekstur padat lunak. Kemudian polimer clay tidak mengandung minyak, plastisin mengandung minyak. Polimer clay dapat mengeras sedangkan plastisin tetap seperti semula. Bahan lunak buatan selanjutnya yaitu fiberglass. Karakteristiknya memiliki struktur cair, jika mengering akan mengeras, dapat dibentuk ketika setengah mengeras, dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis, wujudnya bening, tahan lama dibuat. Bahan lunak buatan berikutnya, lilin dan parafin. Karakteristiknya berwujud padat, dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaan saat berwujud cair, dapat dicampur aroma pewangi, dan lelehannya dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Kemudian selanjutnya, gips. Karakteristiknya berwujud bubuk, pewarnaan setelah produk jadi, mudah pecah, dan terakhir bahan lunak buatan sabun. Karakteristiknya berwujud padat, dapat diparut atau dihaluskan, didiamkan akan mengeras, dan pewarnaan dilakukan saat sabun bentuk adonan. Demikianlah materi kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Nantikan kembali penjelasan materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.